Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali beribadah pada hari Minggu ini. Hari ini saya ada di Portland, Amerika Serikat, dan saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama-sama beribadah dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membagikan tentang menghargai hidup ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama sampai kedua. Firman-Nya berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengingatkan firman Tuhan ini ketika pada tanggal 18 November itu, pada bulan ini saya merayakan hari ulang tahun saya. Dan Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, di mana Tuhan itu yang mengatur waktu hidup kita, kapan kita lahir, di mana kita lahir, di mana keluarga kita ditempatkan, saudaraku, siapa orang tua kita, kakak adik kita, saudaraku, Tuhan sudah mengatur semuanya dan Dia memegang kendali atas hidup kita. Maka itu Tuhan ingin kita menghargai, saudaraku, hidup ini, apa yang Tuhan sudah berikan. Dan benar-benar, saudaraku, kita benar-benar menyadari bahwa kalau kita hidup hari ini, itu semuanya karena Tuhan. Tapi begitu banyak orang, saudaraku, tidak pernah menyadari betapa indahnya, saudaraku, Tuhan menciptakan hidup kita ini. Ya. Dan banyak orang tidak menghargai hidup ini, dan mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka. Dan mereka akhirnya, saudaraku, mereka mengalami namanya kehancuran di dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak menyadari, sekali lagi saya katakan, betapa indahnya Tuhan itu menciptakan kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa banyak orang tidak bisa menghargai, saudaraku, hidupnya? Karena kebanyakan kita, saudaraku, kita senantiasa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita membandingkan, saudaraku, hidup kita dengan orang lain. Kita membandingkan di mana kita dilahirkan. Kenapa kok mereka dilahirkan dari keluarga yang diberkati barangkali secara materi. Mereka memiliki orang tua yang barangkali harmonis. Tapi kenapa saya lahir dari keluarga yang berkekurangan? Dan begitu banyak masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga saya. Orang tua saya nggak harmonis. Dan barangkali kita berpikir, kenapa sih kok aku nggak seperti orang lain? Aku memiliki wajah atau tubuh yang sempurna seperti mereka. Kenapa? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu Saudaraku membuat kita akhirnya dalam hidup ini tidak menyadari betapa berharganya hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi selama kita ini membandingkan diri kita, saudaraku, dengan orang lain, maka kita tidak pernah, saudaraku, merasa berkecukupan. Dan menghargai hidup ini, saudaraku, kalau kita selalu berkonsentrasi terhadap apa yang tidak kita miliki. Namun, saudaraku, dengan kita bersyukur, saudaraku, atas apa yang kita miliki saat ini, yang Tuhan sudah berikan dalam hidupan kita, saudara, maka, saudaraku, saat itulah kita akan merasa bahwa hidup kita ini berkelimpahan. Bahwa hidup kita ini diciptakan Tuhan begitu indah dan sempurna. Seperti dikatakan Mazmur 139 ayat pertama, ayat yang ke-14 berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, menyadari bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Saya percaya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan saya percaya Tuhan menciptakan kita, dikatakan firman, dahsyat dan ajaib. Luar biasa sekali. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, maka itu jiwa kita, kalau kita benar-benar menyadarinya hal ini, saudaraku,
maka kita bisa bersyukur bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Tuhan menciptakan aku itu sempurna. Sekalipun barangkali di dalam kehidupan kita lahir dalam keluarga barangkali yang tidak sempurna, saudaraku. Banyak sekali persoalan masalah yang dihadapi dalam keluarga kita. Tapi satu hal, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia, saudaraku, menciptakan kita dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, dengan kita menghargai hidup kita ini, saudaraku, ya, maka itu akan membawa sebuah efek positif, saudaraku, dalam kehidupan kita. Maka itu akan mengurangi rasa stres dalam kehidupan kita, dan kita semakin produktif. Dan kita akan bisa membangun sebuah kualitas hubungan dengan semua orang dengan baik. Kalau maka itu Bapak Ibu saudaraku, saya katakan sekali lagi, saudaraku, kalau kita benar-benar, saya mau katakan tadi, menyadari, saudaraku, bahwa hidup kita ini berharga dan mulia. Saya percaya kita jadi orang yang benar-benar, saya katakan tadi, kita akan menjadi orang yang produktif. Kita memiliki semangat. Kita mau memiliki semangat untuk, saudaraku, berjuang. Kita memiliki semangat untuk bekerja. Kita mau memiliki semangat, saudaraku, untuk maju. Dan saya percaya orang-orang yang bisa bersyukur itu, saudaraku, dia akan melihat, dia akan bisa mengubah keadaannya yang tidak baik menjadi baik. Karena kita punya Tuhan yang sanggup, saudaraku, melakukan perbuatan yang ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Bapak Ibu saudaraku, saya katakan tadi, kalau kita ingin, saudaraku, bisa menghargai hidup ini, maka itu kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan hari ini. Baik itu keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Dan maka itu, saudaraku, apa yang Tuhan berikan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan segala sesuatunya itu, saudaraku, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku, untuk kita bisa menghargai hidup ini, sekali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan melihat seluruh kehidupan perjalanan hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita akan melihat semua itu menjadi indah, saudaraku. Yang kedua, untuk kita bisa menghargai hidup ini, saudaraku, kita harus memiliki cinta, saudaraku. Mencintai apa yang Tuhan percayakan, itu yang pertama, saudaraku. Yaitu baik itu keluarga, anak-anak, suami, istri yang Tuhan sudah berikan. Dengan, saudaraku, kita mencintai mereka, saudaraku, terlepas dari kekurangan mereka, saudaraku, maka kita bisa, saudaraku, akhirnya menikmati hidup ini. Kita akan merasakan kebahagiaan, dan kita akan merasakan, saudaraku, betapa Tuhan itu luar biasa memberikan mereka terlepas dari kekurangan mereka. Dan kita bisa tetap, saudaraku, mencintai mereka, sekalipun barangkali bisa saja mereka mengecewakan, bisa saja, saudaraku, mereka mengesalkan kita, baik itu suami, istri, anak-anak, atau barangkali teman, saudaraku, yang sudah selama ini barangkali kita membangun relasi dengan mereka. Barangkali mereka juga bisa mengecewakan. Tapi satu hal saya mau katakan, kalau saya katakan tadi, kalau hidup kita dipenuhi cinta, cinta itu yang datangi daripada Tuhan, cinta cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu, saudaraku, mengasihi, mencintai orang-orang sekeliling kita. Saya katakan, jangan biarkan kekecewaan, kepahitan untuk menguasai kita. Karena semua itu akan mendorong kita, saudaraku, untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi biarlah, saya mau katakan sekali lagi hari ini, biarlah hari ini kita tetap memiliki kasih, cinta. Nah, orang yang memiliki kasih dan cinta, dia bisa melepaskan pengampunan. Maka supaya kita bisa melakukan hal itu, kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, pimpin saya, kuasai diri saya, kendalikan diri saya percaya. Disitulah, saudaraku, gua akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hubungan suami istri, orang tua, dan anak-anak. Dan saya percaya banyak hal-hal yang lain yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Saya percaya hari ini, ketika hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, dengan cintanya dari Tuhan, kita akan bisa mencintai setiap orang, mengasihi setiap orang. Sekalipun dia menyakiti kita, mengecewa, kita bisa melepaskan pengampunan, mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang yang bisa menghargai hidup ini, saya katakan tadi, hidupnya penuh dengan kasih dan cinta. Yaitu kasih juga, saudaraku, kepada orang lain. Dia tidak hidup egois, saudara, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dia bisa mengasihi orang lain. Dia bisa menghargai orang lain.
Maka saya percaya ketika kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menghargai orang lain, maka kita bisa menghargai hidup kita. Karena firman Tuhan tadi katakan, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar memperhatikan orang lain yang sedang kekurangan barangkali hari ini, mereka barangkali memiliki pertolongan dalam kehidupan mereka. Barangkali saudara tidak bisa memberikan sesuatu, barangkali secara finansial, tapi kita bisa mendukung mereka dalam doa, memberikan perhatian, kita bisa memberikan mereka kekuatan secara dengan firman Tuhan, dan itu akan membangkitkan iman mereka sehingga mereka bisa kuat kembali, mereka bisa mengalami kemenangan demi kemenangan atas masalah mereka. Dan ketika kita memiliki kelebihan dalam hal finansial, kita saudaraku bisa memberkati mereka yang sulit dan susah, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang juga telah pernah kita terima, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hargai hidup ini. Betapa indahnya hidup ini kalau benar-benar kita melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita akan bisa menikmati hidup ini. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan memulihkan keadaan kita, keluarga kita. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan secara singkat yang ingin saya bagikan hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kita, supaya kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudaraku kalau ibadah minggu ini secara singkat, tapi saya percaya apa yang saya bagikan ini boleh benar-benar saudaraku itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa buat setiap kita, untuk kita benar-benar menghargai hidup ini. Bagaimana supaya kita bisa menghargai hidup ini? Maka saya katakan tadi, biarlah hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Kita nggak perlu lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya percaya kita semua istimewa. Amin. Dan Tuhan dikatakan Dia, saudaraku, akan melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Saya percaya ketika kita bisa menghargai hidup ini, kita bisa bersyukur, maka Tuhan akan memulihkan, Dia akan menyediakan segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan terakhir, penuhi hidup kita dengan cinta. Cinta akan keluarga kita, cinta kepada pekerjaan kita, cinta kepada teman-teman kita, saudaraku. Kita bisa mengasihi mereka, kita bisa memberikan mereka kekuatan, kita bisa memberikan, saudaraku, pertolongan kepada mereka lewat doa kita, saudaraku, lewat, saudaraku, kata-kata yang mendatangkan kekuatan buat mereka, yaitu melalui firman Tuhan. Dan saya percaya kita bisa menolong mereka yang susah. Barangkali kalau kita berkecukupan, berkelebihan, kita bisa menolong mereka. Saya percaya ketika kita, saudaraku, melakukan semua ini, maka saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya luar biasa atas setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biar firman Tuhan secara singkat menjadi berkat buat setiap kita. Dan sebelum saya mengakhiri doa, dan sekaligus saudaraku doa berkat buat setiap kita, saya ingin berdoa juga, saudaraku, buat setiap kita yang menghadapi masalah. Saya percaya ada kuasa di dalam doa orang percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami. Kalau saat ini ada mereka yang susah, yang sakit, yang butuh pertolongan, Tuhan, Engkau campur tangan, turun tangan, menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Dan aku percaya Kau melakukan perbuatan yang ajaib buat mereka. Kau mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kau mereka sedang mengalami kegagalan, Tuhan beri kekuatan buat mereka bisa bangkit kembali, dan mereka bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dan mereka boleh mengalaminya daripada-Mu Tuhan. Berkat-Mu Kau curahkan atas kami semua. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, saat ini Tuhan, lepaskan berkat-Mu atas setiap kami. Layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, biar firman Tuhan yang saya bagikan ini menjadi berkat buat setiap kita, dan kita semua semangat sama-sama untuk, saudaraku, tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.